Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas iman kepada Rasul Allah. Jejak para nabi dan rasul. Jejak kaum Nabi Lut alaihissalam yang Allah akhirnya tenggelamkan mereka, Allah binasakan, ditelan di dalam perut bumi. Ini jejak-jejak mereka yang akhirnya bumi itu berada pada posisi atas dan mereka yang di atas berada di bawah, sehingga Allah binasakan mereka, kaum Nabi Lut alaihissalam yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jejak kaum Samud. Kita lihat benteng ini ya, yang ada di Yordania ya, yang diukir oleh umatnya kaum Nabi Saleh ya. Mereka diberikan kekuatan otot-otot yang sangat besar sehingga mereka mampu membuat rumah dari tebing, dari bukit-bukit, dari bebatuan yang sangat indah. Nah, jejaknya ini masih ada. Kemudian jejak Nabi Nuh alaihissalam ya, ini arknya, bahteranya yang sejarawan itu menuliskan bahwasanya terdamparnya perahu Nabi Nuh di Bukit Judi. Konstruksi kapalnya ini sangat besar sekali. Ini adalah bukti bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam benar-benar nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian jejak kaki Nabi Ibrahim, makam Nabi Ibrahim ya, makam ya, tempat jejaknya di Ka'bah itu ada tiang yang berdiri. Nah, itu makomnya. Makom itu bukan makam atau kuburan ya, tapi tempat kaki berdirinya Nabi Ibrahim saat sholat atau saat beribadah di depan Ka'bah. Kemudian jejak kaki Nabi Muhammad ya, ini tersimpan di Museum Topkapi yang ada di Istanbul, Turki ya. Kemudian gigi dan rambut Rasulullah juga ini diabadikan di dalam sebuah kotak. Nah, ini ya, ada bulu, ada rambut Rasulullah. Ini bekas gigi, ini rambutnya. Kemudian pedangnya Nabi Muhammad juga tersimpan di sana di Museum Topkapi yang ada di Istanbul, Turki. Ini Istanbul, Turki bangunannya. Kemudian Gua Hiro ya, ziarah yang ingin ziarah ke Mekah. Jadi posisi Gua Hiro ini adalah bukit bebatuan, jadi agak susah. Kalau yang ingin berziarah menuju Gua Hiro itu memang penuh perjuangan, jadi nggak banyak memang yang mau ke sana gitu kan ya, karena mendakinya apalagi orang-orang tua itu sudah sangat susah. Tapi ini ada, dan ini menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW saat bertemu malaikat Jibril. Nah, ini beberapa peninggalan Rasulullah. Baju gamis Rasulullah, kemudian sendalnya Rasulullah, sorban Rasulullah, perisai helm ya, atau penutup kepalanya Rasulullah saat berperang. Kakinya Rasulullah, jejak kaki Mekah dan Madinah, tempat lahirnya Nabi Muhammad dan tempat wafatnya Nabi Muhammad ya, dua kota suci. Makam para nabi. Nah, ini makam baginda Rasulullah SAW kalau kalian berkunjung ke Masjid Nabawi ya. Di sana ini di dalam makamnya. Jadi para jamaah yang ingin berziarah itu gak bisa lama-lama ya, hanya bisa bersolawat aja di depan makam. Kemudian makam Nabi Daud alaihissalam di Israel. Nih, lambang bintang David ya, lambang bintang Israel. Kemudian makam Siti Khadijah istri Nabi SAW di Mekah, makamnya Khadijah Ummul Mukminin di Ma'la ya. Kemudian makam Nabi Saleh ya. Kemudian makam Nabi Harun alaihissalam. Kemudian makam Nabi Zakaria, makam Nabi Yahya, makam Nabi Adam alaihissalam di
Yordania, makam Abel anak Nabi Adam alaihissalam di Arab Saudi, makam Nabi Musa di Israel, makam Nabi Syuaib alaihissalam. Polling hari ini, untuk mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, manusia cukup mengandalkan akalnya saja dan tidak perlu bantuan para nabi dan rasul. Cukup hanya menjadi orang-orang yang berpikir. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya insyaallah. Iman kepada nabi dan rasulullah. Nah, pembahasan iman kepada nabi dan rasulullah. Jadi ini masuk rukun iman yang keempat ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul. Yang kelima barulah iman pada hari akhir, dan iman kepada yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Apa sih itu definisi kita iman kepada nabi dan rasul Allah? Yakni kita meyakini bahwasanya, kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Nabi, secara bahasa nabi itu pembawa berita. Bahasa Inggrisnya kan messenger ya. Messenger itu message. Message itu bahasa Inggrisnya pesan. Messenger berarti pembawa pesan atau pembawa berita. Naba ya. Naba itu kan adalah berita ya. Kemudian secara istilah, orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu ya. Orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Rasul secara bahasa utusan ya, messenger tadi. Kemudian secara istilah, seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima kepada umatnya. Oke, coba kita lihat definisi pertama dan kedua ya. Nabi, pembawa berita. An-naba, naba itu berita ya. Berarti orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Jadi hanya diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Sedangkan Rasul, apa bedanya? Seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu, oke, dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima kepada umatnya. Nah, di sini perbedaannya. Dia ditugaskan, Rasul ini ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima kepada umatnya. Kalau tadi hanya mendapatkan wahyu ya yang nabi tadi, sedangkan Rasul ditugaskan wahyu tadi untuk disampaikan kepada umatnya. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah, di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan ke umatnya. Yang pertama untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Menurut buku versi terdalam kehidupan Rasulullah, setiap periode sejarah yang dicirikan oleh penyekutuan Tuhan atau syirik, entah menyembah patung ataupun hal ini disebut zaman kegelapan, ketika kepercayaan terhadap Tuhan ditanggalkan, maka diperlukan sosok nabi. Hanya setiap zaman itu ada nabi, ada rasul yang diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Karena manusia harus diberi petunjuk. Ya, kalau tidak diberi petunjuk, mereka akan tersesat. Di zaman Nabi Musa, ada kasus Firaun mengaku Tuhan ya. Kemudian di zaman Nabi Lut, maksiat atau gai dan sodomi. Di zaman Nabi Ibrahim, penyembahan berhala. Di zaman Nabi Yunus, penyembahan berhala juga ya. Di zaman Nabi Muhammad, penyembahan berhala juga. Sebenarnya watak karakternya manusia itu menyembah Tuhan
tapi salah, ya, malah menyembah berhala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Dan di antara umat itu ada yang orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Misal, zaman Nabi Musa, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Kemudian di zaman Nabi Lut, ya, maksiat Gai dan sodomi yang gambarnya kita lihat di awal tadi, ya, yang Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi, ya, karena kemaksiatannya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim banyak penyembahan berhala, maka Nabi Ibrahim menghancurkan dengan kapaknya sehingga Nabi Ibrahim ditangkap dan kemudian dibakar, tapi diselamatkan oleh Allah. Di zaman Nabi Yunus, ya, menyembah berhala, mereka tidak mau, kemudian Nabi Yunus akhirnya meninggalkan mereka sehingga ditelan paus, ya, ceritanya, ya. Kemudian akhirnya kembali lagi. Kemudian di zaman Nabi Muhammad penyembahan berhala. Nah, ini maaf, ini teksnya agak nimpah. Jadi untuk itu menyerukan tiap-tiap nabi itu disuruh untuk menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Tujuan, jadi kenapa Allah mengutus rasul-rasul itu? Bukan lain karena agar sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Berita gembira seperti apa? Berita gembira akan adanya balasan kebaikan ataupun surga bagi mereka yang beriman. Peringatan apa? Bahwasanya akan ada azab yang sangat keras bagi mereka yang tidak mau beriman, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Rasulan mubasyirina wa mungdzirin, ya, li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Menurut Fatihullah Gulen, tujuan diutusnya para nabi, yang pertama penghambaan diri kepada Allah, ubudiyah, ya, intinya hikmahnya, tujuannya menghambakan diri kepada Allah. Ubud itu adalah hamba, menyampaikan risalah atau tabligh, teladan yang baik ataupun uswatun hasanah, kemudian menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan agar manusia tidak berdalih. Nah, ini karakteristik para nabi. Setiap nabi itu memiliki karakteristik ciri-ciri. Ya, antaranya laki-laki, ya. Sudah pasti nabi itu seseorang laki-laki, ya. Kemudian berasal dari Bani Adam. Ya, jelas semua manusia berasal dari Bani Adam. Tidak mungkin dari bangsa malaikat atau bangsa jin atau lagi bangsa iblis. Kemudian mendapat wahyu dari Allah. Pasti sebelum menyampaikan, nabi tersebut sudah mendapatkan perintah atau wahyu dari Allah. Kemudian dia orang yang cerdas sehingga mampu berkomunikasi, berdiplomasi, menyampaikan itu, ya, kepada umatnya. Kemudian tentunya dia diangkat oleh Allah, ya. Sifat-sifatnya yang wajib dan mustahil. Ada sifat wajib, mustahil, dan jais, ya. Ada 3 sifat. Yang wajib kayak gimana, mustahil kayak gimana, jais kayak gimana. Sifat Rasul yang wajib itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya. Yang mustahil, kizib, hianat, kitman, dan baladah. Kizib berbohong, berdusta, hianat tidak bisa dipercaya, mengkhianati, kitman menyembunyikan, baladah itu bodoh, ya. Ini yang benar terpercaya, menyampaikan, cerdas. Yang mustahilnya pembohong, pengkhianat, menyembunyikan, bodoh. Sifat jaisnya apa? Semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seseorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah. Kemudian sifat jais tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia. Setiap rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seseorang Rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, hanya manusia.
Siapa saja para nabi dan rasul? Yang pengertiannya, orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam pemegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Nabi-nabi yang termasuk ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Menurut buku Menghidupkan Iman, rendah hati meskipun pujian dan kepopuleran pantas baginya. Selalu husnuzon, positive thinking dan jujur. Tak akan ada manusia yang mampu menyamai beliau meskipun orang tersebut mengaku rasul. Pintar dan cerdik menguasai berbagai ilmu. Memiliki seseorang yang hendak kita teladani, mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah, mengetahui aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat keadilan dan kebenaran, memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menuntun. Ya, polling. Karena manusia zaman sekarang banyak yang jauh dari ajaran agama Islam, ada yang tersesat, ada yang tidak mendapat pencerahan, ada yang kebingungan. Dengan melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan, maka dibutuhkan sosok Nabi yang setelah Nabi Muhammad SAW yang bertugas mengarahkan manusia ke arah yang benar. Setuju atau tidak setuju? Jadi ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Gimana pendapat kalian? Setuju atau tidak setuju? Silahkan komen di kolom komentar. Kemudian beberapa pertanyaan tentang Nabi dan Rasul. Mungkinkah Nabi dan Rasul itu seorang wanita? Kenapa Nabi dan Rasul itu seolah turun hanya untuk di Jazirah Arab? Nah, itu silahkan nanti boleh kalian jawab ya. Mungkin itu saja perjumpaan kita pada pembelajaran hari ini tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga kita semuanya tergolong hamba-hamba yang Allah kumpulkan kita dengan para anbiya di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.